Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Guna Lombok, dan channel Guna Lombok yang akan tentunya memberikan tentang informasi-informasi kerjaan atau gaji-gajian di Malaysia, teman-teman. Oke, sahabat GL, gimana kabarnya? Semoga sahabat GL senantiasa untuk melaksanakan aktivitas dimanapun berada, terkhususnya di rantauan, dan terkhususnya lagi buat saudara-saudara saya yang berada di Malaysia ini. Mudah-mudahan selalu sehat, murah rezeki, panjang umur, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, kini Gunawan Lombok akan tentunya kembali lagi untuk memberikan cerita-cerita haru, cerita lucu dari Gunawan Lombok. Dari semenjak Gunawan Lombok berencana untuk pergi ke Malaysia, hingga Gunawan Lombok akan balik kampung dari Malaysia. Oke teman-teman, kali ini GL mau cerita atau membawakan sebuah cerita yang judulnya saya ngeprank istri saya, bahwasanya saya mau kirim duit sedikit. Jadi begini teman-teman, di kampung saya pas itu ada hajatan, kalau tak salah pesta, kalau tak salah mungkin sunatan lah itu teman. Karena kalau di kampung saya itu kan teman-teman, kalau kita pergi pesta ke tetangga ataupun saudara gitu, kita malu teman-teman, kita malu membawa beras ataupun gimana ya yang disebut di Lombok itu, ya khususnya di Lombok lah, kita malu teman-teman. Di setiap orang pesta tuh paling sedikit 3 kilo teman-teman, 3 kilo beras dan 2 kilo gula pasir. Nah, jadi istri saya ini bingung teman-teman. Istri saya tuh bingung. Kenapa harus bingung? Kenapa mesti bingung seorang istrinya saya ini? Karena sedih bahwasannya istri saya itu tidak ada untuk tidak ada uang untuk membeli perlengkapan untuk pergi ke pesta ke tetangganya saya ini teman-teman. Wah, ini saya prank istri saya ini, saya ngeprank istri saya, bahwasanya saya tuh tidak mau kirim duit lah, tidak gaji saya sedikit lah, saya kirim hanya sedikit lah, begitu teman-teman. Terus dia telepon saya teman-teman, dia telepon kayak gitu, "Kak, gimana ini kan tetangga kita mau pesta, dia sunatan," dia bilang, sunatan kayak gitu. Terus saya bingung, "Kak, uang mana 1 sen pun nggak ada, jangankan 1000, 1 sen pun nggak ada, Kak. Ini pun saya bingung," dia bilang teman-teman. Saya bingung, ini mau beli beras pakai apa, mau beli gula pakai apa, mau beli kerupuk pakai apa, sedangkan duit sama sekali tidak ada," dia bilang teman-teman. "Akak punya Akak punya uang, Kak? Jangankan ya, tidak usah banyak, Kak, kalau ada. Saya minta 500 saja, 500.000 saja," dia bilang. Terus saya bilang kayak gitu lagi sama istri saya teman-teman. "Kalau sekarang nggak ada, Dek. Kalau sekarang nggak ada, saya punya uang tuh nggak ada, saya pun belum gaji, ini pun gaji saya mungkin tidak dapat 1.000, saya bilang teman-teman. Saya bilang kayak gitu. Terus cobalah pinjam ke tetangga lagi, pinjam 1 juta ke 500 ke. Tapi sayangnya teman-teman, kalau saya yang pinjam itu nggak ada yang nggak ada yang percaya teman-teman, nggak ada yang percaya. Mungkin betul kata orang-orang ya, kalau tidak ada jaminan ataupun tidak ada yang dilihat oleh orang, lalu kita meminjam uang kepada tetangga maupun saudara, itu sejamin tidak akan berhasil teman-teman, tidak akan berhasil untuk meminjam, tidak akan berhasil untuk pinjam uang ke siapapun teman-teman. Tapi tidak tahulah, ini bagi saya lah. Tapi kalau kawan-kawan mungkin badannya membawa rezeki gitu. Nah, terus tibalah saya gaji gitu, kalau tidak silap kurang 100 ringgit, 6.000 teman-teman gajinya saya.
Terus mulai saya prank istri saya ini teman-teman, mulai saya prank gitu. Dek, sekarang saya tidak dapat ngirim uang banyak dek, karena gaji saya itu sangat minim sekarang. Saya bilang teman-teman, nggak apa-apa dah kak, yang penting ada uang pakai beli beras, pakai beli gula, pakai beli kerupuk, kita bawa pergi pesta ke itu tetangga kita kak, dia bilang. Terus kalau saya nggak mau kirim gimana coba? Kamu mau marah, kamu mau bising. Ini nggak lama sih teman-teman, 2 bulan yang lalu saya prank dia teman-teman. Cuman sekarang saya dapat menceritakannya teman-teman. Tapi ini ingat, yang perlu diketahui lagi untuk teman-teman ya, ini bukan mengumbar aib sendiri ataupun menampakkan aib sendiri, bukan teman-teman. Cuman ini cerita lucunya saya ngeprank istri saya. Nah kemudian kalau saya nggak mau kirim gimana? Kamu mau marah? Kamu mau nangis? Kalau mau marah, marah saja, silahkan. Kamu mau nangis, kalau kamu mau nangis, nangis saja, silahkan. Saya nggak mau kirim duit banyak-banyak, ini pun saya nggak mau kirim lah, saya bilang teman-teman. Saya nggak mau kirim, buat apa kirim uang? Hanya untuk buang-buang uang, kirim-kirim, saya bilang teman-teman. Sama istri saya ini saya prank teman-teman. Tapi hati ini rasanya mau menangis teman-teman. Rasanya mau menangis teman-teman. Udah saya ambil gaji saya, gitu, saya pergi kirim. Saya kasih tahu istri saya, ya udah, sekarang saya kirim ya, sekarang saya kirimin ya. Ya udah. Terus istri saya tuh senang, sudah tersenyum. Kenapa? Karena ada duit untuk beli perlengkapan untuk pergi pesta itu teman-teman. Terus saya pergi kirim, kalau tidak salah saya kirim 6.000 lebih, mungkin itu 6.000 lebih, karena gaji saya yang kerja dekat kampung pribadi, kebun pribadi itu saya dapat kalau tak silap 1.000 ke 900 itu teman-teman, 1.000 kalau tak salah. Jadi saya sisakan 900, saya kirim 6.000 kalau tidak salah, kurang-kurang sedikit 20 juta lah teman-teman. Itu penukaran masih murah itu teman-teman. Sekarang kalau kita kirim 6.000 sudah 26 juta teman-teman. Tapi kalau dulu 6.000 lebih lah jadi 20 juta teman-teman. Kurang-kurang sedikit lah, kurang-kurang sedikit 20 juta, kurang 150 mungkin itu 20 juta teman-teman. Terus sampailah duit ini ke rekeningnya istri saya, ke ATM saya ini teman-teman, ke ATM-nya istri saya. Sampailah yang 20 juta kurang 150 itu teman-teman. Terus dia kaget teman-teman, kagetnya kayak gitu. Terus dia telepon terus langsung saya teman-teman. Dia telepon, "Assalamualaikum kak." Lah, ini duit nyasar ke apa ini kak? Dia bilang. Yang mana duit nyasar? Ini kok 20 juta kurang 150 dia bilang. Kan kamu yang suruh saya kirimin duit tadi deh. Makanya saya kirim. Lah tadi kakak bilang nggak mau kirim duit, bahkan kalau mau kirim sedikit saja, nggak mau kirim duit banyak. Tapi kenapa mau kirim sekarang banyak-banyak, dia bilang. Terus saya ketawa teman-teman, ngeprank, saya bilang sambil video call teman, sambilan saya video call sama istri saya, ngeprank, saya bilang. Prank, wow, istri saya kena prank, saya bilang tuh teman, istri saya kena prank, saya bilang teman-teman. Terus lalu dia bicara teman-teman, lalu dia bercakap sama saya. Percakapannya itu lemah lembut teman-teman, begini ceritanya. Kak, kan aku sudah bilang, aku tuh tidak butuh banyak uang, cuman saya tuh butuh untuk membeli perlengkapan pergi pesta saja ini kak, dia bilang teman-teman. Kalaupun kamu nggak mau kirimin aku duit nggak apa-apa, dan kalaupun kamu kirimin saya duit sedikit, alhamdulillah, dia bilang teman-teman. Pokoknya hati ini hancur dan menangis kayak gitu. Ini kayak yang beneran saja, saya tidak mau kirimin dia teman-teman. Tapi nyatanya saya kirimin kurang 150, 20 juta itu teman-teman. Yang gaji saya 1 bulan itu teman-teman. Seperti itu teman-teman. Jadi seru banget tau nggak teman-teman.
Saya ngeprank istri saya, prank bahwasanya saya tidak mau kirim duit lah, tidak mau kirim duit banyak-banyak lah, kayak gitu teman-teman. Jadi itu keseruannya saya ngeprank istri saya tidak mau kirim duit dan tidak mau kirim duit banyak-banyak teman-teman. Seperti itulah teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini ceritanya Gunawan Lombok atau ceritanya GL, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah edukasi buat teman-teman yang tidak ada semangatnya, mudah-mudahan terinspirasi dan bisa memberikan semangat buat teman-teman yang belum merantau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan angan-angan untuk pergi merantau sehingga bisa membahagiakan keluarga tercintanya, yaitu istri dan anak maupun kedua orang tuanya. Teman-teman, jikalau masih kedua orang tuanya, maka sayangilah dan berikanlah sedikit rezekinya kita, karena sebagian dari rezeki kita untuk kedua orang tua kita juga. Karena sehingga kita dapat sampai ke Malaysia ini, karena apa? Karena kedua orang tua kita yang merawat kita dari kecil sampai besar, sehingga kita bisa mencari uang teman-teman. Seperti itulah teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa dukung support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.